Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Kurangnya kesadaran para kandidat kepala daerah menurunkan alat peraga kampanye pilkada saat masa tenang mendorong petugas gabungan mencopotnya. Sejumlah abang becak dan anggota komunitas mengikuti kirap pilkada untuk mendekatkan penyelenggaraan pilkada dengan pemilih. Jembatan penghubung desa di Kabupaten Nagan Raya yang ambruk tahun lalu hingga saat ini belum diperbaiki. Sejumlah alat peraga kampanye APK Pilkada 2024 masih terpasang saat masa tenang di kota Banda Aceh. Akibatnya, petugas pun harus membongkar APK lantaran paslon kepala daerah tim pemenangannya tidak mencopotnya. Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Kota Banda Aceh menurunkan sejumlah petugas untuk menertibkan APK para paslon wali kota dan gubernur di berbagai tempat. Padahal pada masa tenang pilkada yang dimulai pada Minggu 24 November 2024, APK harus sudah bersih dari ruang publik. Petugas gabungan Satpol PP dibantu anggota Polresta Banda Aceh bersama KIP, Panwasli, serta Dinas Perhubungan harus menurunkan APK dengan peralatan derek. Langkah ini terpaksa ditempuh lantaran APK tidak bisa dijangkau tanpa dibantu peralatan. Ya, hari ini pas tanggal 24 kita akan melakukan pembersihan APK karena sesuai dengan arahan dari instruksi bahwa hari kampanye sudah berakhir dan ini adalah musuh tenang, semua APK yang ada menyebar di seluruh kota Banda Aceh wajib kita bersihkan. Dan kita mengimbau kepada seluruh kandidat yang masih memasang APK untuk segera untuk dilepaskan agar berjalan pemilu damai. Seluruh APK akan ditertibkan hingga sehari menjelang pemungutan suara. Panwasli membentuk 3 tim yang disebar di jalan-jalan protokol Kota Banda Aceh untuk menurunkan APK. Para kandidat diminta untuk menertibkan APK masing-masing demi mewujudkan pilkada bersih. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Menjelang pemungutan suara pilkada pada 27 November 2024, sejumlah persiapan terus dikebut. Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Langsa terus mempersiapkan logistik pilkada. Petugas telah mengemas surat suara dan logistik pilkada lainnya untuk didistribusikan ke seluruh TPS di Kota Langsa. Pengemasan mulai dilakukan setelah seluruh surat suara diterima KIP setempat. Termasuk kekurangan 3.558 surat suara untuk pemilihan pasangan calon, paslon wali kota dan paslon gubernur pada Pilkada 2024. Pengepakan surat suara dan logistik pilkada berlangsung di sekretariat KIP setempat dengan melibatkan petugas PPK. Proses ini dikawal ketat polisi. Logistik yang sedang dipersiapkan meliputi surat suara, tinta, segel kertas, bantalan, dan formulir berita acara. Kota Langsa sudah melakukan pengepakan logistik, artinya semua yang menyangkut dengan logistik pemilu tahun 2024 dalam hal ini pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sudah kita terima dan kita lakukan pengepakan dengan jumlah 246 TPS. Kemudian ada di Kota Langsa ini 66 desa. Kita rencanakan
pelaksanaan pengepakan ini akan selesai dalam waktu 2-3 hari ini. Petugas memeriksa logistik pilkada sebelum dikirim untuk memastikan jumlahnya sama dengan kebutuhan dan alamatnya benar. Logistik akan didistribusikan pada tanggal 26 November 2024 atau sehari sebelum hari pencoblosan untuk kelancaran dan keamanan logistik pilkada. Maimunzir melaporkan dari Langsa. Pemungutan suara Pilkada 2024 tinggal menghitung hari. Komisi Independen Pemilihan (KIP) membuka kesempatan layanan pindah memilih bagi warga yang tidak memilih di tempat domisili. Layanan pindah memilih untuk membantu warga yang terkendala untuk memilih pada Pilkada 2024 karena berbagai alasan. Pindah memilih merupakan kemudahan bagi warga yang sudah masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Namun, karena kondisi tertentu, mereka harus mencoblos suara di TPS luar domisili pemilih. Untuk pemilih yang tidak terdaftar pada saat hari ini, mungkin dia baru berusia 17 tahun atau pada saat sebelum terdaftar di DPT, maka dia membawa suket atau surat keterangan KTP untuk melakukan pemilihan. Bagi pemilih yang baru berumur 17 tahun namun belum masuk DPT, tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan mengajukan surat keterangan dari pihak berwenang. Surat keterangan tersebut akan menjadi bukti bahwa mereka berhak memilih meski belum terdaftar. Warga diimbau menggunakan hak pilihnya untuk mendapatkan pemimpin daerah sesuai keinginan rakyat. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Gas dulu, pastikan dulu semuanya sudah oke, terus. Menjelang masa tenang dan pemungutan suara, sejumlah abang becak mengikuti konvoi di Jalan Protokol Kota Banda Aceh Sabtu siang. Konvoi pilkada yang digelar Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk meningkatkan partisipasi warga memilih saat pemungutan suara pilkada pada 27 November 2024. Konvoi berbentuk kirap sebagai upaya mendekatkan penyelenggara pilkada dengan sejumlah komunitas dan warga. Kirap Pilkada 2024 dari Taman Sultanah Sapiatuddin Banda Aceh dilepas Ketua KIP Aceh dan berlangsung di bawah guyuran hujan. Kirap bukan saja diikuti abang becak, tapi juga peserta yang menumpangi truk. Tabuhan rapai yang dimainkan para peserta konvoi turut memeriahkan kirap yang berakhir di Stadion Haji di Murtala, Banda Aceh. Di depan sudah ada mobil khusus. Ini salah satu sebagai upaya ikhtiar kita dalam melakukan pendekatan diri dengan semua elemen penting masyarakat, ya tak terkecuali dengan komunitas-komunitas yang ada, sebagaimana halnya yang menjadi terundang pada kegiatan hari ini gitu. Ada komunitas motor, ada komunitas beca gitu kan, dan masyarakat penting lainnya. Ini bisa menjadi informasi berharga sekaitan dengan persiapan dalam menuju ke bilik suara pada tanggal 27 November 2024 nantinya. Usai kirap, peserta mengikuti sejumlah kegiatan seperti bazar UMKM, senam sehat, dan panggung hiburan serta talk show pilkada. Sejumlah atraksi budaya serta nonton bareng juga memeriahkan acara yang akan berlangsung hingga Sabtu malam. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.